Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimahullah wa azakumullah. Mari kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Kedua-duanya saling melengkapi, tetapi tentu yang paling menentukan adalah nikmat yang Allah berikan ke dalam batin kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian dengan nikmat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, di mana ibadah itu sungguh sesuatu yang amat berat untuk dilakukan. Ibadah adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat berat untuk dilakukan, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian ibadah itu menjadi ringan untuk dilakukan. Karena kalau tidak, ibadah apapun itu sangat berat untuk dilakukan oleh seseorang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kebanyakan dari kita tidak beribadah. Kebanyakan dari kita lalai dalam beribadah. Kebanyakan dari kita tidak mampu menunaikan ibadah. Ya. Mereknya sih Islam ya, tapi ibadah enggak. Kadang-kadang cuma yang wajib doang gitu, ya. Salat, ya. Salat wajib, puasa wajib, zakat mungkin Allah a'lam, karena zakat itu sangat dituntut juga dengan tingkat keimanan seseorang. Allah a'lam, ya. Tak sedikit mungkin orang yang diberikan berlebihan rezeki oleh Allah sampai nisab, sampai haulnya, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ya. Karena itu tadi ibadah itu berat ya, apalagi terkait dengan harta. Kan kalau kaitannya dengan harta itu hubungannya dengan apa itu? Bakhil. Padahal bukan punya dia itu. Zakat itu kan bukan haknya dia, wajib dikeluarkan. Siapa yang sudah sampai nisab hartanya, sampai haulnya, kemudian dia tidak keluarkan, itu harta haram yang dia makan itu, karena bukan harta dia. Tetapi tidak otomatis ternyata ini. Jadi nisab dan haul itu meski sudah tiba waktunya sampai masanya, tidak otomatis itu mereka mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, ini sangat bergantung kepada seberapa kadar keimanan yang ada dalam diri seseorang. Ya. Kembali lagi, sebagaimana disampaikan tadi, ibadah itu sangat berat. Termasuklah ibadah haji dan banyak orang yang diberikan kelebihan harta tapi enggak haji, enggak umroh. Padahal itu wajib bagi mereka. Haji dan umroh itu wajib bagi orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menunda-nunda. Bahkan kalau dia punya duit misalnya, bisa berangkat tahun ini, harus bayar berapa? 500 juta. Kalau dia mau bayar itu wajib hukum. Dan nggak boleh dia menunda sebenarnya. Nggak boleh dia menunda. Harus bayar berapa? 750 juta. Bayar tuh.
Itu semua keluarga sudah ngasih tahu, teman dekat sudah ngasih tahu, Pak, berangkat haji, ya kata udah banyak begitu. Apa jawabnya? Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Dia ngomong itu. Akhirnya apa? Kalau Allah kecelakaan meninggal. Nah, coba bayangin. Apa mau menunggu mati dulu? Tapi lagi-lagi pun tingkat keimanan memang ini orang yang saya ceritakan ini, Pak. Sholatnya agak susah, Pak. Tapi rezeki begitu melimpah, Pak. Akhirnya kecelakaan, kalau Allah mati. Coba bayangin. Ya Allah mana? Saya tidak tahu zakat dikeluarkan atau tidak. Itu real, saya juga nggak mengada-ngada cerita. Satu contoh saja. Jadi ibadah itu berat, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Allah beri pertolongan dia untuk laksanakan ibadah itu, baru ibadah itu jadi begitu. Saya sering mengulang-ulang, ibadah yang paling ringan apa? Zikir. Zikir itu ibadah yang paling ringan, tidak butuh ongkos, tidak butuh juga persiapan seperti kita akan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Zikir pun banyak sekali dari kita yang tidak melakukannya, seperti zikir pagi dan petang, zikir habis sholat. Saya kan kadang-kadang saya perhatikan itu. Kalau saya terlambat di belakang, saya perhatikan itu. Jamaah sebahagiannya itu kalau saya perhatikan zikirnya sekedarnya saja, habis itu dia jalan. Saya nggak ngerti ini orang ini ngejar apa, ini buru apa gitu. Kok kan nggak ada waktu untuk ibadah kepada Allah? Heran itu. Zikir habis sholat harusnya tumaninah, tenanglah sesaat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu. Itu kebutuhan kita. Benar. Tapi karena sekali lagi ini sangat bergantung kepada pertolongan Allah, tingkat keimanan yang ada di dalam dada dan hati seseorang, dia diberikan taufik rahmat oleh Allah atau tidak. Karena kalau tidak, maka seringan apapun ibadah itu sangat berat untuk dilakukan oleh seseorang, sangat berat. Ya. Jangan lagi ngomongin misalnya sholat-sholat sunnah, yaitu qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah lainnya, puasa sunnah. Itu agak berat, itu membutuh tekad yang kuat di dalam hati seseorang. Yang ringan-ringan saja, itu pun tidak dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Wajib bersyukur, wajib kita bersyukur kepada Allah. Jadi dengan kita menengok ke kanan dan ke kiri, kita masih banyak orang-orang yang dilalaikan oleh hawa nafsu, dilalaikan oleh syahwatnya. Kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya yakin Bapak Ibu rahmatullah yang sudah terbiasa dengan ibadah ini, kan tidak ada keberatan. Oh, merasa berat tak sholat berjamaah? Merasa berat tak sholat sunnah? Merasa berat tak kita berzikir? Merasa berat tak kita baca Quran? Tidak merasa berat, alhamdulillah. Karena Allah menolong kita dan Allah mengijabah doa yang selalu kita ucapkan setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita al-iman billahi ta'ala, beriman kepada Allah. Kemudian nanti mudah-mudahan sempat waktunya juga bahas al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Ini kita bahas rukun iman ini, tetapi tidak terlalu detail karena nanti detailnya insyaallah itu ada bahasan khusus gitu. Al-iman billahi ta'ala huwa al-i'tiqad al-jazim بتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا يتخذ صاحبة ولا ولد.
besar. Ya. Allah itu tidak berbilang. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Kita meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki istri, juga tidak memiliki anak. Nah, inilah yang Allah tuangkan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa rabbu kulli syai' wa malikah. Dia adalah pemilik dari segala sesuatu dan pemiliknya. Laisa lahu syarikun fil mulki wala mu'in. Tidak ada yang bersyarikat, artinya tidak ada yang memberikan kontribusi di dalam menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada yang menolongnya. Itu wajib kita yakini. Wa huwal khaliq, dialah yang maha mencipta. Ar-Razzaq, dia yang maha memberi rezeki. Al-Mu'ti, dia yang maha memberi. Al-Mani', dia yang maha menghalangi, ya. Al-Muhyi, dia yang maha menghidupkan. Al-Mubit, dia yang maha mematikan. Nah, ini cakupan dari bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Bapak Ibu rahmatullah, itu terangkum nanti dalam kalimat meyakini rububiyah Allah, kemudian meyakini uluhiyahnya Allah, dan meyakini asma was sifat bagi Allah yang maha sempurna. Nah, tiga hal itu sebenarnya, tiga hal itu kama annahu subhanahu al-mustahiq lil ibadati wahdahu, sebagaimana kita juga wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi semata-mata, duna siwa, tidak boleh ada sekutu baginya. Yajtami'u anwa'uha min al-khudu' wal khushu' wal khasyah wal inabah wal qasd wal du'a wal dhabh wal nadhr. Ya, terangkum di dalamnya berbagai macam ibadah yang kita persembahkan yang menjadi hak semata-mata bagi Allah, seperti kita menundukkan diri kita, ya, merendahkan diri kita, khusyuk, takut, kembali kepadanya, kemudian berdoa, menyembelih, bernazar, dan lain sebagainya. Itu adalah hak uluhiyah bagi Allah Subhanahu yang wajib kita yakini. Demikian pula dengan asma wa sifat, kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mengkhabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran, atau akhbar bihi anhu rasulih sallallahu alaihi wasallam min asma wa sifat, dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya tentang asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu mutafarridun bihada an jami'il makhluqat. Ini menjadi kekhususan bagi Allah di atas seluruh makhluknya, wa annahu lahul kamal al-mutlaq fi dzalika kulli. Maka ini menjadi kesempurnaan, ya, bagi Allah secara mutlak di dalam segala nama dan sifatnya, itsbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'dil, wa hadha huwa tauhidul asma was sifat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kita wajib menetapkannya tanpa tamthil. Ini sudah kita sebutkan sebenarnya. Wajib menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu bagi Allah tanpa ada tamthil. Jadi jangan kita mencontohkan sifat Allah itu dengan sifat manusia, itu nggak boleh. Kalau begitu, ini sifat Allah ini sama dengan sifat kita, nggak boleh begitu. Kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh takyif,
Dan Allah akan membolak-balik hati itu sesuai dengan yang Dia inginkan. Nah, kemudian kita ambil kelereng misalnya, kemudian kita letakkan di atas di tengah, di apa namanya, di antara dua jari kita. Kemudian kita bolak-balik begitu, nggak boleh gitu. Dan saya berlindung kepada Allah dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya lupa saya pernah melakukan itu atau tidak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Paham nggak boleh maksudnya? Kita nggak boleh mencontohkan apa yang Nabi sebutkan tentang Allah itu kemudian kita contohkan dengan diri kita, itu nggak boleh. Sampai begitu. Ya. Wa tanzihan bila ta'til. Kita wajib mensucikan dan membersihkan Allah dari segala sesuatu dan tidak boleh kita menta'til. Ya, wa hadza huwa tauhid wal asma'. Inilah yang disebut dengan tauhid asma' wa sifat. Wal ayatul qur'aniyah wal hadits an-nabawiyyah ad-dallatu 'ala ma'na al-iman talabuhu wa yatuluhu hasruha, yutawwilu hasruha. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terhitung banyak. Sehingga intinya adalah beriman kepada Allah itu meliputi 3 perkara. Pertama, kaitannya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir terkait dengan asma wa sifatnya. Kalau ini ada dalam diri kita, berarti kita disebut sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada mereka. Nanti kalau ragu terkait dengan hal ini kita diskusi, Pak. Kita diskusi aja. Beriman kepada malaikat. Di sini definisi malaikat itu oleh para ulama. Malaikat itu jamak dari kata-kata malakun. Ada yang mengatakan ini pecahan dari kata-kata al-alukah yang bermakna al-isarah. Al-alukah, malaikat itu pecahan dari kata-kata al-alukah. Maknanya adalah pengutusan, al-isarah. Wa qila minhu la'aka. Ada juga yang mengatakan la'aka. Kata-kata la'aka. Idzan arsal, yang dimaksud itu adalah utusan, ya, atau diutus. Jadi malaikat itu adalah utusan Allah sebenarnya. Jadi malaikat itu dalam bahasa Al-Quran nanti kita akan temukan seperti malaikat Jibril, itu Allah menyebutnya Rasulun Karim, Rasulun Karim, Rasul yang mulia. Nanti dalam surah apa? Al-Insyiqaq. Ya. Wa ma huwa biqauli sya'ir naba wa ma apa bunyi ayatnya itu? Subhanallah. Ini kadang-kadang lupa atau berarti. Ingat tak? Malaikat Jibril itu sebutnya Rasulun Karim. Muta'in thamma amin, itu kelanjutannya. Ya. Ya, terus ya, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaul, perkataan Allah, rasulin karim, yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Rasul yang mulia itu maksudnya di situ malaikat Jibril maksudnya. Jadi malaikat itu juga disebut Rasul. Cuma bukan Rasul kepada manusia, kan? Dia Rasul, utusan Allah untuk seluruh makhluk dalam artian sesuai dengan penugasannya. Kalau malaikat Jibril itu Rasul untuk para nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasul yang diutus oleh Allah untuk menangani para nabi dan Rasul itu terkait dengan wahyu Allah. Itu malaikat Jibril. Sedangkan menurut istilah kata beliau, alim ghaib, jadi alim ghaib makhluqun abidun lillahi ta'ala wa laysa lahu min khasa'is ar-rububiyyah syai'. Malaikat
adalah makhluk yang ghaib, ya. Dia alam ghaib, dia makhluk atau yang diciptakan oleh Allah. Amilun, memiliki sifat apa namanya? Amiluna lillah, ya, amiluna lillah. Dia memiliki sifat menghambakan diri kepada Allah. Dia selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa laysa lahu min khasa'is ar-rububiyyah. Dan malaikat itu tidak memiliki sifat khusus dari rububiyah. Jadi dia malaikat, walaupun mungkin dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain, tetapi malaikat diyakini dan kita wajib meyakini bahwa malaikat tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Nah, itu rububiyah kita sebutkan tadi untuk Allah. Apa kekhususan rububiyah? Bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencipta segala sesuatu. Itu nggak ada pada diri malaikat, sedikit pun tidak. Dan malaikat sedikit pun tidak pernah membantu Allah dalam menciptakan segala sesuatu, tidak pernah. Kita wajib meyakini tidak ada satu saham pun, tidak ada sebesar zarrah pun saham dari malaikat dalam membantu Allah menciptakan alam ini. Tidak ada. Kalau ada, berarti dia memiliki hak rububiyah. Itu maksudnya, Pak. Jadi hak rububiyah itu hak memiliki, hak mengatur, hak menciptakan, hak mematikan, hak menghidupkan, hak memberi rezeki. Tidak ada pada malaikat, sama sekali tidak ada. Kita wajib. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Ya. Dan al-inqiyadu tam li amrihi wa quwwati ala tanfidhi. Mereka memiliki kepatuhan dan ketaatan yang sempurna, ya, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan memiliki kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi malaikat itu tidak lemah. Tidak ada malaikat yang lemah, capek, kenal, ngantuk, tidak ada itu. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah sempurna ketaatan mereka dan sempurna mereka melakukan itu. Tidak ada lalai, tidak ada malas, tidak ada saya tidak kuat, tidak ada. Malaikat tidak ada mengatakan begitu. Kenapa? Karena Allah ciptakan mereka memang untuk mentaati Allah dan beribadah kepada Allah. Katakanlah seperti malaikat memikul arsy. Malaikat memikul arsy itu malaikat yang paling besar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karena arsy Allah itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Maka para malaikat pemikul arsy Allah itu adalah malaikat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari malaikat pemikul arsy Allah. Tidak ada lebih besar dari malaikat pemikul arsy Allah. Kalau sampaikan hadis sebelum kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan salah satu dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi menggambarkan betapa besarnya pemikul arsy Allah itu jarak antara daun telinganya paling bawah, itu maksudnya tidak penjelasannya, daun telinganya nanti bagian bawah ini, bukan bagian atas. Jarak dari daun telinga itu masih hitungannya dari sini, karena nanti yang diukur itu bahunya, bahu. Ya. Nah, kalau malaikat boleh kita mungkin boleh gini, Pak. Nanti kalau ngomongin Allah itu nggak boleh kita gini bahu gitu. Kalau seandainya ada dalam sifat Allah tersebut bahu, misalnya kita nggak boleh beginikan bahu kita. Tapi kalau malaikat boleh, masih boleh. Kenapa? Karena malaikat makhluk. Walaupun mungkin tidak tepat ya, tapi penggambarannya ada. Kata Nabi, dari daun telinganya, ya boleh kita nunjuk gitu. Tapi
bahunya ini itu selama perjalanan 700 tahun. Itu di sisi itu saja kita nggak bisa mikir gitu. Ya, betapa maha besarnya Allah, Allah Akbar. Jadi yang terucap dari mulut kita harusnya apa ketika kita berbicara tentang makhluk Allah yang maha besar, makhluk Allah yang maha besar, Allah Akbar. Tidak ada kalimat lain. Bagaimana kita membayangkan itu? Dari daun telinganya saja sampai ke bahunya itu jauhnya sejauh jarak 700 tahun perjalanan. Itu Nabi yang kabar. Itu bukan dongeng, bukan Israiliyat, bukan cerita tahayul khurafat, bukan. Itu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin katakan bahwa malaikat itu sangat kuat dengan izin Allah. Dan mereka tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah mengatakan saya tidak mampu. Ya, tidak pernah. Itu malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan apa yang ada di sisinya dan orang yang ada di sisinya, maksudnya malaikat, para malaikat yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadati, tidak pernah menyombongkan diri di dalam beribadah kepadanya. Sombong itu apa? Salah satu di antara ciri sombong itu apa? Menolak. Itu orang sombong. Jadi ketika diminta untuk melakukan satu kebenaran dia menolak. Itu sombong. Ya. Dia menolak enggan hatinya. Itu sombong. Itu sombong. Nah, malaikat tidak ada sedikit pun kesombongan dalam diri mereka. Seluruh mereka tawadhu di hadapan Allah di dalam beribadah. Jadi ketika Allah perintahkan ibadah, mereka mengerjakan dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun keengganan, ya, kesombongan, penolakan di dalam hati mereka terhadap perintah Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah merasa lelah. Malaikat tidak pernah merasa lelah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih kepada Allah di malam hari dan di siang hari, dan tidak pernah putus asa, tidak pernah jemu, tidak pernah boring, apa itu bahasanya? Bosan, tidak pernah bosan. Ya, itu tidak pernah bosan, tidak pernah futur, tidak pernah malas, tidak pernah segala sifat-sifat yang tidak ada pada diri malaikat. Kemudian di dalam ayat yang lain, bal ibadun mukramun, ya, bal ibadun mukramun. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan. Artinya mereka tidak pernah bantah itu. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka terhadap semua yang diperintahkan mereka lakukan. Tidak ada satu pun perintah Allah yang tidak dilakukan oleh malaikat. Ini Allah menjelaskan tentang sifat para malaikat. Salah satu di antaranya ini kita dapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, i'tiqadun nas fihim qabla al-Islam. Dan sini sedikit beliau menyinggung tentang ada keyakinan orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Apa keyakinan mereka? Qad kana ahlul jahiliyah yaz'umuna annahum banatullah. Ya. Keyakinan jahiliyah bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah.
Jadi orang-orang musyrik jahiliyah dulu itu, bukan rahmati Allah, itu mereka meyakini malaikat itu benar-benar ada. Jadi wujudnya malaikat itu tidak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, sejak dari dulu sampai zaman kita hari ini tidak ada satu agama dan keyakinan pun yang mengingkari bahwa malaikat itu wujud. Maksudnya malaikat itu ada gitu. Jadi malaikat itu benar-benar ada, benar-benar ada. Nah, hanya saja ada dari mereka yang meyakini malaikat itu wujudnya seperti perempuan. Itu keyakinan mereka seperti itu. Jadi mereka meyakini malaikat itu perempuan dan itu anak-anak Allah. Subhanallah. Wa ja'alul malaikata disebutkan wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan malaikat-malaikat itu, ya, mereka menjadikan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang perempuan. Maksudnya mereka meyakini bahwa malaikat itu benar ada dan itu perempuan-perempuan gitu maksudnya. Ini hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, tapi mereka ini perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat pertanyaan, asyhadu khalqahum, apakah mereka yang mengklaim atau mereka yang telah mengatakan bahwa malaikat itu adalah perempuan-perempuan, jenis kelaminnya perempuan, apa mereka menyaksikan penciptaannya? Kata Allah, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka yakini itu, kata Allah, akan ditulis, ya. Satuktabu syahadat, akan ditulis kesaksian mereka itu dan mereka akan ditanya dengan apa yang mereka katakan dan mereka yakini. Itu terdapat dalam surah Al-Zukhruf ayat 19. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 150 152 ini Allah menjelaskan, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun, atau kami menciptakan para malaikat itu dengan jenis kelamin perempuan, apakah mereka menyaksikan? Ini Allah ingin mengatakan bahwa mereka itu mengatakan malaikat berjenis kelamin perempuan itu tanpa ilmu, itu ngarang gitu, ya. Keyakinan yang sesat, keyakinan yang sesat. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun, atau apakah mereka menyaksikan ketika kami menciptakan malaikat itu? Mereka katakan malaikat itu perempuan, apa mereka menyaksikan ketika kami menciptakan? Kata Allah, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya mereka telah berdusta, betul-betul telah berdusta, dan mereka mengatakan itu. Waladallahu wa innahu lakadzibun. Allah memiliki anak dan sesungguhnya mereka itu sungguh para pendusta. Jadi mereka katakan bahwa malaikat itu anak perempuan dan itu mereka itu malaikat berjenis kelamin perempuan, kemudian para malaikat itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit menyinggung keyakinan orang-orang dulu terhadap malaikat. Tapi bahwa malaikat itu ada, itu diyakini oleh setiap orang. Tidak ada yang mengingkari bahwa malaikat itu ada. Bahkan orang-orang kafir sekalipun itu yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Orang kafir, orang yang tidak mengerti agama juga mereka yakin bahwa malaikat itu ada. Ya. Wa'alaikumsalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kewajiban kita beriman kepada malaikat ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya ayat 285, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, kullun amana billahi wa malaikatihi, seluruhnya beriman kepada Allah dan beriman
laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dan seterusnya. Wa atal mal 'ala hubbihi dzul qurba, dan seterusnya. Ayat itu agak panjang ya. Kata Allah, bukanlah kebaikan bahwa kalian menghadapkan wajah ketimunan kepada, akan tetapi kebaikan itu kata Allah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat. Ini ayat menjelaskan bahwa kita wajib beriman kepada para malaikat. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah juga sebutkan ayat 126, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang kafir atau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat. Nah, ini kata-kata malaikat ini selalu mengiringi nama Allah. Makanya nanti dalam beriman, setelah beriman kepada Allah, setelah itu beriman malaikat, setelah itu kitab-kitab, setelah itu Rasul. Karena memang urutannya dalam banyak ayat itu kita temukan begitu urutan. Dalam hadis ya, hadis Nabi Rasulullah SAW ketika ditanya, akhbirni 'anil iman, apa jawabannya? An tu'mina billahi